Yang mana stok dari gabah ini juga cukup terbatas. Bahkan untuk panggilan kecil ini nampaknya juga banyak yang mati suri. Silakan Pak Suwandi. Iya, terima kasih dan ini sangat menarik, Mas Bram. Kita sebenarnya mengenal dua pasar di padi ini unik. Ada pasar beras di konsumen, ada pasar gabah di petani yaitu farm gate. Ini jarak antara pasar gabah ke pasar beras itu panjang rantai pasok. Ada sampai 7 sampai 9, yang paling pendek kan sampai 3 titik saja. Ini rata-rata panjang. Nah, setiap rantai pasok itu kan ada simpul, setiap simpul mesti ada margin. Nah, inilah yang perlu menjadi atensi perhatian bahwa perubahan dinamika harga di beras di pasar tidak diikuti secara pas banget di petani, tetapi kondisi sekarang justru kita lihat bagi petani yang sedang panen bulan-bulan ini dan bulan ke depan sedang menikmati harga yang baik untuk gabah. Nah itu, dan ciri-cirinya sekarang NTP baru benar ini 106 untuk petani, terutama tanaman pangan. Selama ini kan di bawah 100, dan terkait dengan pasokan saya sampaikan kita menggunakan 3 data untuk melihat ini, plus 1 data kita lakukan verifikasi validasi di lapangan. Kami menggunakan data BPS Bapak, dan karena sudah kebijakan satu pintu, tapi secara internal kita menggunakan satelit Syscrop dan juga secara rutin official report, laporan daerah, bahwa sejak Januari sampai Oktober ini kalau data BPS ada panen 9,36 juta, kalau data satelit kita malah lebih tinggi 11,6, laporan daerah sekitar 10,3 juta. Dan tiap hari ada panen, tiap hari ada tanam Pak Bram. Seperti contoh bulan Juli kemarin itu panen 828.000 hektar itu untuk padi data BPS. Untuk Agustus 815, dan sudah bisa prognosa September dari tanam Juni lalu kan sekarang September bisa dipanen nanti itu 832.000 hektar. Oktober itu yang ditanam Juli, ini hitungan KSA BPS, ini akan panen 753.000 hektar. Artinya apa? Memang betul kita mengenal 2 musim kan gitu ya, kita kelompokkan panen raya dan saat gadu ini. Tetapi setiap hari, setiap bulan pasti ada tanam, ada panen, karena Indonesia itu luas, Sabang sampai Merauke, kita mengenal daerah-daerah sentra. Nah, optimum yang paling bagus itu pas panen raya, itu 62% produksi ada di saat panen raya. Sehingga apa? Proses budidaya petani, sementara industri penggilingan itu kan tiap hari berproduksi karena mesin. Sementara budidaya musiman. Nah, sistem penyimpanan logistik ini sangat penting, sistem distribusi sangat penting karena tadi jarak dan lainnya, itulah yang mempengaruhi semuanya. Dan tadi Pak Tarto sudah pas sekali menjelaskan tidak hanya strukturnya yang terkait dengan bisnis padi ini, strukturnya kita punya petani sebagai produsen itu 14 juta rumah tangga petani padi, 14 juta loh rumah tangga, bukan ya, orang ya. Jadi satu keluarga kan rata-rata 4. Kemudian struktur penggilingan 169.000 penggilingan dan sekian pedagang dan sekian gudang. Sementara konsumen kita strukturnya kan 278 juta jiwa. Nah, inilah boleh dikatakan di produsen ini kan petani price taker, bukan price maker. Rata-rata secara umum itu konsumen juga price taker, bukan price maker. Dan pemerintah punya kebijakan harga dasar atau HPP untuk melindungi petani. Sementara untuk melindungi konsumen pakai HET. Itulah yang menjadi kebijakan pemerintah, operasional di lapangan lah yang perlu dicermati. Itu baru struktur bisnis padi. Kemudian struktur di penggilingan tadi dijelaskan. Hanya 0,6% penggilingan besar, 4% penggilingan sedang, 95% penggilingan kecil. Bagaimana sinergi yang besar sama kecil? Kemitraan, yang kecil memproduksi beras PK, yang besar ngambil jadikan beras akhir baik premium maupun medium, kan gitu ya. Nah, faktor hard system ini yang perlu menjadi atensi. Kemudian perilaku pasar. Ada perilaku pasar yang merespon dari berbagai informasi disampaikan Pak Tarto tadi. Di situ psikologi pasar, ekspektasi bisa macam-macam. Jadi
kita tetap mestinya kondisi saat ini tenang, tetapi waspada, hati-hati, dan kita antisipasi. Di sisi kami, kebijakan Bapak Menteri Pertanian mensolusi ini dengan cara saat kemarau dan El Nino ini, satu, antisipasi dini early warning system sudah dilakukan sejak Mei lalu sampai sekarang. Yang kedua, adaptasi dan mitigasi terhadap iklim. Kita sedang berjalan ini karena puncak El Nino itu bulan Agustus September ini, dan nanti berangsur menurun. Kemudian kita kolaborasi kepada semua stakeholder, bahkan banyak masukan dari Komisi 4, DPR, kemudian Perpadi, dengan Bulog kita kerjasama, dengan Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan semuanya termasuk PUPR terkait dengan air. Dan membuat gerakan nasional pengendalian dampak El Nino dengan menanam 500.000 hektar tahun bulan Agustus, September sampai Oktober ini di 10 provinsi. Ini sifatnya luas tambah tanam. Jadi menambah luas tanam, bukan nambah luas lahan. Kita kejar itu untuk mensolusi di saat-saat yang kondisi musim kering ini. Termasuk ini pendekatannya lengkap, hulu hilir on farm semuanya, penyiapan hulu airnya, budidayanya, benihnya yang tahan kekeringan, budidaya hemat air jangan boros, pasca panen hingga penggilingannya terkontrol. Nah, saya menambahkan sedikit informasi Pak Tarto. Kami bersama Satgas Pangan itu juga melakukan pendataan sesuai ketentuan berlaku dan ada kerjasama. Kita ada juklaknya. Kami mendata jumlah penggilingan yang terhimpun kemarin ada 224 penggilingan. Itu pun masih ada proses produksi. Jadi nggak benar itu kalau hanya satu titik dicek ini nggak produksi. Di tempat lain kan juga banyak. Penggilingan itu ada banyak. Yang saya himpun aja stok in out, baik berupa gabah itu ada 331.000 ton. Kemudian berasnya ada berapa ratus, sehingga totalnya ini in out 370.000 ton. Beras in out di 224 penggilingan. Ini baru sedikit, belum semua kita data. Nah gitu. Dan memang variasi, ada yang siap dan mampu menyerap karena musiman tadi, tapi kuncinya adalah momentum yang baik untuk menyerap gabah adalah saat panen raya. Untuk disimpan dan digiling prosesnya dari bulan-bulan berikutnya. Tetapi di forum ini saya sampaikan, tiap hari ada tanam, tiap hari ada panen. Indonesia luas, sebelah utara Katulistiwa itu hujan. Kalbar, Aceh bahkan ada yang banjir, sampai Kerom juga hujan. Kemarin di Maluku juga hujan. Baik. Sebelah selatan Katulistiwa kurang hujannya. Gitu.